Selamat pagi, perkenalkan saya Ayu Laksmini Oka dari jurusan Kimia, Program Studi Kimia, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kali ini saya akan membahas pertemuan 13 Biokimia 2. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai degradasi nukleotida purin. Nah, dua enzim yang berperan dalam degradasi nukleotida purin di sini adalah yaitu APRT dan HGPRT. Apa itu APRT? APRT adalah adenin fosforibosil transferase dan HGPRT adalah hiposantin orgoanin fosforibosil transferase. Nah, di sini tahap pertama adalah adenin menggunakan enzim APRT diubah menjadi AMP. Kemudian hiposantin dan guanin oleh HGPRT diubah menjadi IMP dan GMP secara berturut-turut. Kemudian proses yang selanjutnya adalah fosforibolasi ribonukleosida purin oleh ATP. Nah, mekanisme kedua ini melibatkan fosforilasi langsung ribonukleosida purin oleh ATP dengan reaksi ketika purin direaksikan dengan ATP akan menghasilkan PURP dan ADP. Nah, di sini APRT kurang begitu berperan dibandingkan dengan HGPRT. Karena manusia pada umumnya lebih sedikit menghasilkan adenin. Nah, karena itu individu yang mengalami definisi HGPRT seperti yang terdapat pada Lenz-Nyhan syndrome akan lebih rentan mengalami kenaikan level asam urat di dalam tubuhnya. Kemudian yang selanjutnya adalah peristiwa terjadinya gout dan tahapan reaksi pembentukan asam urat serta berbagai kelainan yang dapat terjadi akibat defisiensi enzim yang terkait, salah satunya adalah gout. Nah, proses atau peristiwa terjadinya gout di sini yang pertama diawali dengan adanya gugus amino yang akan dilepaskan dari AMP membentuk IMP atau dari adenosin membentuk inosin yaitu dalam berupa hiposantin. Nah, selanjutnya IMP dan GMP ini oleh enzim 5 nukleotidase akan diubah ke bentuk nukleosida yaitu inosin dan guanosin. Selanjutnya adalah purin nukleosida fosforilase akan mengubah inosin dan guanosin tadi menjadi bahasa purin, yaitu hiposantin dan guanin. Nah, selanjutnya guanin ini akan mengalami deaminasi menjadi santin. Nah, selanjutnya hiposantin akan dioksidasi oleh enzim santin oksidase membentuk santin dan selanjutnya akan dioksidasi kembali oleh bantuan enzim yang sama menjadi asam urat yang merupakan produk akhir dari proses degradasi purin pada manusia. Nah, asam urat ini akan diekskresikan ke dalam urin. Untuk yang selanjutnya adalah sumber atom karbon dan nitrogen pada cincin pirimidin. Nah, perlu diketahui pirimidin adalah suatu senyawa organik heterosiklik aromatik yang mirip dengan piridina. Nah, 1 dari 3 diazina, senyawa heterosiklik 6 karbon dengan 2 nitrogen pada cincinnya, mempunyai nitrogen pada posisi 1 dan 3 dalam cincin. Nah, kedua diazina lainnya adalah pirazina, yaitu nitrogen pada posisi 1 dan 4 dan piridazina yaitu atom nitrogen yang terletak pada posisi 1 dan 2. Nah, nomenklaturnya pirimida ini tergolong sederhana namun sebagaimana heterosiklik lainnya gugus hidroksil tautomerik yang menghasilkan komplikasi karena mereka terutama dalam bentuk amida siklik. Misalnya 2-hidroksipirimidina lebih tepat dinamai dengan pirimidon. Kemudian yang selanjutnya dari reaksi ini sebagaimana seringkali dijumpai pada sistem heterosiklik induk, sintesis pirimidina tidak begitu lazim dan biasanya dilakukan dengan menghilangkan gugus fungsi dari derivatif. Sintesis primer dalam jumlah besar yang melibatkan formamida. Nah,
Sebagaimana suatu kelas pirimidina biasanya disintesis melalui prinsipal sintesis yang melibatkan siklisasi senyawa beta dikarbonil dengan senyawa NCN. Nah, reaksi sebelumnya ini dengan amida menghasilkan substitusi piramida pada posisi 2. Nah, biasanya dengan urea menghasilkan 2 pirimidon dan dengan guanidina menghasilkan 2 aminopirimidina menurut reaksi yang telah saya tampilkan pada slide. Baik, sekian yang dapat saya paparkan dari pertemuan 13 biokimia 2 kali ini. Semoga membawa hal yang positif dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih.